1. Jangan bunuh aku, Romeo. Aku benar-benar tidak bersalah. Bukan aku yang meracuninya. Isak tangis Cassandra tidak didengar oleh pria yang sangat dicintai oleh wanita itu. Romeo sudah menodongkan senjata di tubuhnya. Dengan tatapan yang tajam, pria itu siap menarik pelatuknya. Tapi sebelum benar-benar mati, Cassandra melihat wanita yang sudah menjadi sumber masalahnya selama ini tersenyum sinis di belakang Romeo. Alice. Wanita itu membuatnya dibenci oleh Romeo dan satu-satunya wanita yang dicintai oleh pria itu. Tidak lama terdengar suara tembakan dan tubuh Cassandra merasa begitu sakit. Aku tidak akan pernah terima dengan kematian ini. Semuanya tidak adil bagiku. Aku sama sekali tidak bersalah. Aku hanya wanita yang mencintai suaminya dengan tulus. Tapi takdirku seperti ini. Tuhan, jika aku diberikan kesempatan kedua, aku akan menjadi wanita kuat yang akan melindungi ayah. Aku tidak akan menjadi wanita bodoh yang akan mengejar cinta dari pria yang tidak pernah mencintaiku. Dua kali tembakan tepat menghujam jantung Cassandra, membuat baju berwarna putih itu lama-lama berwarna merah di bagian dada. Di antara rasa sakit itu, lewat ekor matanya, Cassandra melihat Alice yang memeluk Romeo dengan erat, menunjukkan wajahnya yang terlihat begitu ketakutan. Perlahan, rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Badan Cassandra tumbang jatuh tergeletak di lantai yang sangat dingin. Pandangannya mengabur, dan perlahan dia menutup matanya. Dengan setes air mata mengalir di sudut kiri matanya. Seluruh hidupnya seakan sia-sia tanpa mendapatkan apapun yang diinginkan. Sakit. Lenguh wanita berambut hitam panjang itu. Matanya terbuka dengan sebelah tangan memegang kepalanya. Cassandra tercengang melihat ke sekelilingnya saat ini. Dia berada di ruangan serba putih dan sebelah tangannya diinfus. Itu artinya dia sedang berada di rumah sakit. Apa aku masih hidup? Batin wanita itu. Kembali Cassandra merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Sangat sakit. Bukankah tadi dia baru saja ditembak oleh Romeo di bagian dada? Tapi kenapa ini yang sakit bagian kepalanya? Cassandra melihat ke bawah, meraba dadanya dan itu tidak terasa sakit sama sekali. Bukankah seharusnya dada bagian kananku sakit ya? Tapi Romeo menembak sampai 2 kali. Au! Kembali rasa sakit di kepalanya datang. Ceklek. Pintu ruangan terbuka, menampilkan sosok ayahnya yang dirindukannya selama ini berjalan dengan tergesa ke arahnya. Tapi tunggu dulu, ayahnya masih hidup. Sayang, Cassandra, bagaimana keadaanmu nak? Tuan Jeffrey terlihat begitu khawatir. Cassandra semakin bingung dengan keadaan ini. Kalau memang ayahnya adalah hantu, seharusnya dia tidak merasakan dekapan hangatnya pelukan sang ayah. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Aku kenapa? Dan ayah sekarang masih hidup? Ucapan Cassandra sontak membuat Tuan Jeffrey mengerutkan keningnya. Perlahan, tangannya memegang kening sang putri. Nak, apa kamu bermimpi bahwa ayah telah mati? Ayah masih hidup dan sehat, putriku. Tuan Jeffrey tergelak. Mana ponselku, ya? Aku ingin melihat. Tiba-tiba Tuan Jeffrey merasa sedih. Nak, apakah kamu akan menghubungi Romeo? Tadi aku sudah menghubunginya. Dia sedang ada di luar kota dan akan pulang esok pagi. Jadi tenanglah ya. Cassandra mengerutkan keningnya. Apa-apaan ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah dia kembali ke masa lalu? Tiba-tiba, Cassandra melihat kalender di dinding. Matanya terbelalak ketika melihat saat ini tahun berapa. Tahun 2022. Aku mati di tahun 2029. Jadi, ini adalah 1 tahun sebelum ayah meninggal. Aku kembali ke waktu 7 tahun yang lalu. Setahun setelah aku menikah dengan Romeo.
Aku mau tanya, Ayah, kenapa aku bisa di rumah sakit dan kepalaku berasa begitu sakit? Kamu jatuh dari lantai 2 di rumah. Untung saja saat itu ada Alice yang menolongmu. Kali ini Cassandra ingat, ini adalah kejadian di mana dia didorong oleh Alice tanpa ada orang yang tahu. Dan wanita itu mengaku telah menyelamatkan nyawanya. Alice adalah sekretaris baru Romeo yang juga sebagai penyelamat nyawa pria itu. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah akal bulus Alice agar terlihat seperti sang penyelamat. Padahal Alice sendiri yang menjebak Romeo. Sungguh sangat licik wanita iblis itu. Cassandra tahu semua itu karena Alice sendiri yang mengatakan di kehidupan masa lalunya. Ketika Cassandra mengatakan pada Romeo yang sebenarnya terjadi, jika Alice lah selama ini yang sangat jahat, yang ada malah dia ditampar wajahnya. Mengingat Romeo, tiba-tiba dia teringat dengan kematiannya. Cassandra mengeraskan rahangnya. Pria itu dulu selalu menganggapnya wanita manja yang bodoh. Padahal selama ini, Cassandra hanya menyembunyikan kebodohannya dengan sikapnya yang seperti itu, karena dia ingin membuat Romeo mencintainya. Alice mengatakan jika pria itu senang dengan wanita yang manja dan centil. Cassandra yang tidak tahu apa-apa hanya menurut saja. Padahal Alice hanya membohonginya dan sikap bodohnya itu sangat dibenci oleh Romeo. Alice adalah wanita luar yang bekerja di perusahaan PT Hero milik ayah Cassandra. Dan di saat itu, Romeo sedang menjabat sebagai CEO. Aku harus keluar dari sarang, memimpin perusahaan yang seharusnya menjadi milikku. Dia bertekad akan mengambil alih jabatan CEO yang diberikan ayahnya pada Romeo. Bersambung